Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura dengan NIM A1B1251118. Di sini saya ingin menceritakan ulang novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Tokoh-tokohnya ada Dewi Ayu, seorang perempuan cantik, mantan pelacur, ibu dari 4 anak perempuan, serta simbol kecantikan yang membawa luka. Selanjutnya ada Alamanda, anak pertama dari Dewi Ayu yang cantik dan juga tragis dalam percintaan. Selanjutnya ada Adinda, anak kedua dari Dewi Ayu yang pasrah dan juga menderita. Selanjutnya ada Maya Dewi, anak ketiga dari Dewi Ayu yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan yang selanjutnya ada Cantik, anak bungsu Dewi Ayu yang berwajah buruk rupa, hidup terasing tetapi kuat dan juga cerdas. Dan selanjutnya ada Rosina, perempuan bisu yang setia mengasuh Cantik dan menemani Dewi Ayu. Dan terakhir ada Sodanco, tentara yang terlibat dalam kisah cinta tragis dengan Alamanda. Masuk ke kisahnya, Dewi Ayu, seorang perempuan yang telah meninggal selama 21 tahun, bangkit dari kuburnya di kota kecil bernama Halimunda. Warga ketakutan dan menganggap kebangkitan itu sebagai peristiwa mistis. Dari sinilah kisah panjang tentang hidup Dewi Ayu dan keluarganya diceritakan secara mundur. Dewi Ayu adalah perempuan berdarah Belanda Indonesia yang terkenal karena kecantikannya yang luar biasa. Namun, kecantikan itu justru menjadi sumber penderitaan. Pada masa penjajahan Jepang, Dewi Ayu ditangkap dan dipaksa menjadi Jugun Aifu atau pelacur bagi tentara Jepang. Untuk bertahan hidup, ia menerima nasib tersebut meskipun penuh dengan penghinaan dan juga kekerasan. Setelah perang berakhir, Dewi Ayu tetap menjalani hidupnya sebagai pelacur. Dari kehidupannya itu, ia melahirkan 4 anak perempuan tanpa ayah yang jelas dan membesarkan mereka dengan sikap keras, sinis dan penuh ironi, karena ia sadar bahwa dunia ini tidak pernah ramah pada perempuan, terutama perempuan cantik. 3 anak pertamanya mewarisi kecantikan Dewi Ayu, tetapi justru mengalami hidup yang tragis. Seperti anak pertamanya yaitu Alamanda jatuh cinta pada seorang tentara bernama Sodanco, namun cinta itu tidak membawanya pada kebahagiaan melainkan pengkhianatan dan juga kekerasan. Alamanda menjadi perempuan yang keras, penuh dendam, serta luka batin. Anak keduanya yaitu Adinda memiliki sifat lembut dan juga penurut. Ia menjalani hidup dengan kepasrahan dan juga menerima penderitaan tanpa banyak perlawanan. Hidupnya dipenuhi kesedihan yang sunyi. Anak ketiganya yaitu Maya Dewi mengalami tragedi paling tragis karena ia diperkosa secara kejam. Akibat peristiwa itu yang menghancurkan masa depannya, membuat dia hidup dalam trauma yang mendalam. Ketiga anak ini menunjukkan bahwa kecantikan dalam dunia yang kejam justru menjadi kutukan, bukan anugerah. Berbeda dari kakak-kakaknya, anak keempat Dewi Ayu lahir sangat buruk rupa. Dewi Ayu bahkan memberi nama anak itu Cantik sebagai bentuk ironi. Ia memang sengaja berharap anaknya jelek agar terbebas dari penderitaan akibat kecantikan. Cantik tumbuh menjadi gadis yang terasing dan dijauhi oleh masyarakat. Anak-anak takut padanya serta orang dewasa menghindarinya. Ia tidak bersekolah dan hidup dalam kesepian. Namun di balik rupa yang buruk, Cantik justru memiliki kecerdasan, keberanian dan juga keteguhan hati yang tidak dimiliki oleh kakak-kakaknya. Cantik diasuh oleh Rosina, seorang perempuan bisu yang sangat setia. Rosina adalah satu-satunya sosok penuh kasih yang menemani Cantik dan juga Dewi sepanjang hidup mereka. Setelah melahirkan Cantik, Dewi Ayu merasa hidupnya sudah selesai. Ia meninggal dan dikuburkan tanpa banyak orang yang peduli. Namun 21 tahun kemudian ia bangkit dari kematiannya dan kembali ke rumahnya. Di sana ia bertemu kembali dengan Cantik yang telah dewasa. Kebangkitan Dewi Ayu bukan sekadar peristiwa gaib, melainkan tetapi menjadi simbol bahwa masa lalu, luka dan juga sejarah kelam tidak pernah benar-benar mati. Semua penderitaan perempuan, kekerasan dan juga trauma sejarah akan selalu kembali menghantui jika tidak disadari dan diakui. Baiklah, itu tadi adalah kisah dari novel Cantik Itu Luka.